Maka masyarakat ini geram, masyarakat ini geram, apa ini sudah tersangka. Tetapan tersangka ini tanggal 28 April sampai sekarang tidak ditahan. Ada apa ini? Saya takutin nanti masyarakat marah ini akan menggeruduk Polresta Pati. Kalau minggu depan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini tidak ada penanganan yang serius, kami selaku kuasa hukum akan bersurat ke Polda. Ini belum ditahan ya Pak? Belum. Ini masih lanjut, monggo silakan bertemu dengan Satreskrim Polresta Pati. Mewakili dari masyarakat, pemuda dan santri Desa Tlogosari. Bisa disampaikan Mas keresahannya Mas? Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa. Sore hari ini, kemarin saya di Polresta Pati, anggota atau penyidik atau Kasat menjanjikan minggu ini ditahan. Kita tunggu minggu ini ditahan. Seandainya kalau minggu ini tidak ditahan, kami akan ke Polda Jateng untuk bersurat ke Pak Kapolda agar segera ditangkap. Kasus di Pati ini kan korbannya 50 orang. Inisial S ini kan sudah viral. Ini berkaitan dengan pondok pesantren yang lain, menyangkut pondok-pondok pesantren yang lain. Maka dari itu, kalau ini tidak cepat ditahan, ini menjadi fitnah nanti. Ke depan menjadi fitnah. Saya mohon kepada pihak kepolisian cepat ditangkap itu inisial S ini. Bahwa dalam waktu 3 hari nanti untuk sementara santri putih untuk dikembalikan pada orang tua masing-masing. Kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Sudah penyidikan vakum di situ. Peristiwa hukumnya itu tidak berkelanjutan pada saat itu. Si korban datang ke kantor kami, saya terima dengan baik dan saya kawal kasus ini sudah ditetapkan tersangka. Sebetulnya ini sudah ada kuasa hukum terdahulu, cuma entah kenapa dicabut kuasa hukumnya. Kemungkinan ada dugaan kami win-win solution, mungkin ya. Karena apa, kemarin ini saya tangani ini 3 bulan kemarin ini juga di win-win solution. Saya ditawari uang juga sebetulnya di 300 juta dan di 400 juta, saya tolak semua itu. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk mengawal, walaupun ini sosial, nanti sampai ke tuntutan dan putusan harus maksimum. Kemarin saya tekankan kepada penyidik untuk masuk ke pasal di 418 dan 473. Karena apa? Ketika si pelaku ini ingin minta, ini mohon maaf ini kalau di sensor awalnya, meminta alat kelaminnya untuk dimasukkan ke mulutnya untuk ditelan. Itu loh yang menjadi sebuah problematik di hukum di kita. Apalagi oknum ini kiai yang besar diidolakan di Kabupaten Pati. Yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Tlogosari. Jadi warga sini Mas ya? Warga sini sudah sering karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka
itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Dia juga punya dekengan-dekengan tersendiri yang bikin para korban, para orang-orang terdekat untuk tidak melanjutkan misal ada kasus. Dan itu sudah sempat ada pengusiran dan berlanjut lagi di sini. Mungkin penyimpangannya apa aja Mas? Penyimpangannya khususnya penipuan, pemerasan, dan pelecehan seksual. Penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menangani, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Jadi sudah jadi tersangka ya pelaku ini ya? Sudah, kemarin kita ketemu dengan unit PPA juga menyatakan bahwa proses saat ini sudah tahap penetapan tersangka. JP Ansor turun tangan ambil langkah tegas dan desak polisi segera menangkap oknum kiai yang melecehkan puluhan santriwatinya. Kiai yang juga mengaku nabi ini siap membayar kuasa hukum lawan hingga 400 juta rupiah. Masyarakat juga turun ke jalan menuntut keadilan karena selama ini kiai ini terkesan kebal hukum, bahkan punya dekeng agar kasusnya tak terungkap. Kenapa polisi terkesan lamban?